Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara dari inti webinar Jilid 2 ini yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini disampaikan oleh Bapak Nur Afiat STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Komarudin Gresik, yaitu acara webinar dengan topik Internet of Things for Agriculture. Untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan slide saya terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, pada kali ini tema yang kita angkat adalah IoT atau Internet of Things for Agriculture, yaitu pemanfaatan IoT di bidang pertanian, peternakan, pertambakan, dan pangan. Kenapa topik ini kita angkat? Karena kita pikir topik ini adalah penting, karena kita tahu juga ya, di Indonesia ini adalah negara agraris, negara yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Di samping itu juga peternakannya juga lokasinya mendukung untuk peternakan. Makanya kita berpikir topik ini penting untuk kita kupas lebih dalam. Saya dari teknik elektro, saya ngajar di teknik elektro di Universitas Komarudin Gresik. Oke, tujuan dari pembahasan kita pada webinar kali ini yaitu yang pertama adalah untuk memahami konsep IoT. Nah, kita nanti perlu tahu apa itu IoT. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui aplikasi atau penerapan IoT di bidang agrikultur. Kemudian yang ketiga kita juga nanti akan membahas tentang kendala dari penerapan IoT dalam skenario untuk agrikultur. Kemudian yang keempat, kita nanti juga akan meninjau studi kasus, yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan di lingkungan teknik elektro. Kita tidak bisa lepas dari internet. Kita tahu jaringan perkembangan internet sangat pesat ya, jaringan internet berkembang. Dimulai kalau dari sumber yang saya dapat ini dimulai pada tahun 1969 ya, sampai 1995 itu yaitu era penelitian yang dilakukan oleh riset atau ilmuwan pada militer ya. Jadi pertama digunakan di kalangan militer, yaitu mulai tahun 1969 sampai 1995 itu. Kemudian di era selanjutnya, ini 1995 sampai 2000, itu sudah mulai bermunculan layanan-layanan internet untuk masyarakat umum. Ada mesin pencari atau browser, kemudian layanan e-commerce seperti eBay, Amazon, kemudian ada layanan yang lain juga ya.
Itu sudah mulai bermunculan pada era itu. Kemudian dilanjutkan di era 2000-an sampai 2007. Nah, itu juga mulai bermunculan penggunaan internet untuk sosial media. Nah, di situ mulai muncul Facebook, Twitter, kemudian YouTube, MySpace. Nah, itu sudah mulai penggunaan media massa di internet, juga sosial media. Kemudian di era selanjutnya di tahun 2007 sampai 2011, nah itu teknologi mobile internet sudah berkembang dengan didukung penggunaan smartphone dan layanan mobile yang lain, sehingga kita berinternet bisa tidak hanya di tempat atau tidak hanya diam, tapi juga sambil melaksanakan aktivitas yang lain atau mobile. Nah, itu sudah mulai berkembang di tahun 2007 sampai 2011. Kemudian ini yang menarik, era di mana Internet of Things atau IoT sudah mulai digunakan, yaitu pada tahun 2012 dan selanjutnya. Ini sudah mulai digunakan IoT atau Internet Things. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui statistik dari perangkat-perangkat yang dapat mengkoneksikan antar manusia maupun perangkat yang terkoneksi dengan perangkat yang lain. Ini ada data statistik dari Cisco yang dirilis pada tahun 2011, mengatakan bahwa jumlah koneksi pada perangkat itu melebihi dari jumlah populasi penduduk yang ada di dunia. Nah, kalau kita lihat di tampilan grafik ini, pada sekitar tahun 2000 berapa ini, kisaran 2006 atau 2007 ya. Nah, ini jumlah perangkat yang terkoneksi ini sudah melebihi jumlah populasi manusia. Nah, ini kalau data yang di atas ini adalah jumlah populasi manusia. Di tahun 2003 manusia berjumlah 6,3 miliar. Kemudian perangkat yang terkoneksi ini masih rendah ya, masih di bawah jumlah populasi, yaitu 500 juta perangkat yang terkoneksi. Kemudian di tahun 2010 itu populasi di seluruh dunia berkisar 6,8 miliar. Nah, kemudian jumlah perangkat yang sudah terkoneksi jaringan ini sudah melampaui jumlah populasi, yaitu 12,5 miliar di tahun 2010. Artinya masing-masing personal, masing-masing individu sudah memiliki lebih dari satu perangkat yang terkoneksi. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah grafik ini. Pada tahun 2003 ini rata-rata per individu belum genap satu perangkat yang terkoneksi. Nah, kalau di tahun 2010 ini satu orang sudah punya lebih dari satu perangkat yang terkoneksi. Sampai bisa kita lihat di tahun 2020 ini ya, satu orang bisa mempunyai 6 lebih atau lebih perangkat yang terkoneksi jaringan internet. Nah, ini berarti jumlah populasi perangkat yang terkoneksi internet jauh melebihi jumlah populasi manusia yang ada sekarang. Nah, kita juga perlu tahu asal-usul istilah dari Internet of Things atau IoT. Ini ada sebuah quote yang disampaikan oleh Kevin Aston, ini dari MIT, Amerika Serikat ya. Beliau mengatakan
bahwa Internet of Things itu akan berpotensi mengubah dunia. Seperti halnya internet mengubah dunia, bahkan bisa lebih dari itu. Ini quote yang disampaikan oleh Kevin Ashton dari MIT Amerika Serikat. Nah, siapa itu si Kevin Ashton ini? Nah, kalau kita ngomong tentang IoT, Internet of Things, kita perlu juga tahu siapa yang mempopulerkan dari istilah IoT ini. Nah, istilah IoT ini adalah diusulkan oleh Kevin Ashton di tahun 1999. Nah, dia mengartikan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dikoneksikan dengan internet. Itu konsep yang beliau kenalkan. Beliau menggunakan istilah IoT atau Internet of Things. Sehingga bisa terjadi hubungan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan benda, dan antara benda dengan benda. Ini adalah konsep IoT yang dikenalkan tahun 1999 oleh Pak Kevin Ashton ini dari MIT atau Massachusetts Institute Teknologi di Amerika Serikat. Nah, kemudian kita juga perlu tahu definisi dari IoT. Didefinisikan di mana lingkungan, di mana objek ini bisa benda ya, kemudian hewan atau manusia. Ini dilengkapi dengan pengenal yang unik, yang mampu untuk mengirimkan data melalui jaringan internet tanpa melalui interaksi manusia dengan manusia atau manusia dengan komputer. Ini salah satu definisi yang ada tentang IoT. Kemudian ada juga definisi lainnya. Nah, definisi lain adalah IoT merupakan jaringan objek fisik atau jaringan atau benda ya, yang disematkan dengan perangkat elektronik. Jadi ada suatu objek fisik atau benda, kemudian diberi perangkat elektronik, di dalamnya terdapat perangkat lunak, sensor, dan bisa terkoneksi dengan jaringan atau konektivitas jaringan yang memungkinkan objek ini dapat mengumpulkan dan bertukar data melalui jaringan internet ya tentunya. Nah, kemudian ini adalah struktur dari sistem IoT. Dari piramida yang paling bawah ini adalah things-nya atau objek yang akan diberi sensor atau ya, objek yang akan diberi indera. Kalau di manusia itu sensor itu seperti panca indera ya, bisa merasakan temperatur, suhu, kemudian tekanan. Nah ini nanti di sini atau diletakkan di things ini atau objek atau benda atau hewan atau tumbuhan. Nah ini yang nanti diberi sensor-sensor ini. Kemudian di atasnya adalah kita perlu gateway. Gateway ini nanti menghubungkan jaringan yang ada di sistem IoT atau di sensor-sensor tersebut dengan jaringan internet. Nanti protokol yang digunakan bisa bermacam-macam. Ada 6LoWPAN, ada Zigbee, bisa juga pakai RFID atau bisa pakai NFC atau dengan protokol-protokol yang lain. Masih banyak protokol yang bisa digunakan untuk gateway. Kemudian di atasnya kita butuh jaringan internet. Nah, jaringan internet ini kita bisa pakai yang wireless atau kita bisa pakai yang jaringan internet yang mobile. Contohnya kalau kita pakai smartphone ya,
atau bisa juga kita pakai yang pakai kabel atau yang fix. Nah, bisa pakai kabel yang konvensional, bisa juga sekarang pakai yang kabel fiber optik. Nah, kemudian di puncak piramida ini adalah layanan yang akan diberikan pada sistem IoT tersebut. Nah, layanan ini bisa pengendalian, bisa monitoring, kemudian bisa analisis data, tergantung dari sistem IoT yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini salah satu contoh yang ada di piramida bawah sistem IoT tadi ya. Di piramida bawah kan ada things. Nah, ini things ini kita bisa diberi RFID. Nah, ini untuk mengetahui identitas sebuah objek. Jadi objek tersebut kita tag atau kita tandai atau kita tempel dengan RFID. Sehingga kita bisa melacak objek tersebut atau kita bisa mengetahui identitas objek tersebut secara real time. Apa itu RFID? Ini RFID adalah Radio Frequency Identification. Nah, RFID ini terdiri dari dua bagian ya. RFID tag dan RFID reader. Nah, RFID tag ini nanti bisa berkomunikasi dengan RFID reader. RFID tag ini biasanya yang disematkan atau ditempelkan di objek, nanti datanya akan dibaca oleh RFID reader melalui media gelombang radio atau radio frekuensi. RFID ini banyak digunakan dalam bidang transportasi dan logistik. Kalau kita lihat masuk gerbang tol biasanya ya, kita pakai kartu e-tol atau kartu elektronik untuk gerbang tol itu ya. Nah, itu juga pakai sistem RFID. Jadi kartu e-tol itu kita tempelkan ke RFID reader sehingga secara otomatis uang elektronik kita akan berkurang dan pintu tol akan terbuka. Nah, itu pakai contohnya aplikasinya di kartu e-tol itu ya, untuk penggunaan RFID. Kemudian objek-objek yang di tataran things tadi ya, atau sesuatu tadi, itu kita bisa pakai kita beri sensor. Nah, sensor di sini bertindak sebagai perangkat utama untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Nah, tergantung lingkungannya nanti. Lingkungannya kita butuh informasi apa. Seumpamanya kita butuh informasi suhu udara dari lingkungan, berarti kita pakai sensornya, pakai sensor temperatur. Kemudian seumpama lagi di lingkungan yang dipakai kita butuh data tentang kecepatan angin. Nah, mungkin kita gunakan sensor yang bisa untuk mengukur kecepatan angin. Tergantung data apa yang mau kita ambil dari lingkungan. Nah, sensor ini kalau di sistem tubuh manusia ini bisa kita analogikan dengan indera atau panca indera manusia ya. Kalau kulit itu untuk bisa meraba, salah satu contoh. Kalau sensor itu untuk temperatur ya, contoh sensor temperatur untuk mengetahui kondisi temperatur dari suatu objek atau suatu lingkungan. Nah, tergantung dari nanti data apa yang kita butuhkan, maka harus sesuai dengan sensor yang kita gunakan. Nah, ini contoh penggunaan sensor ya.
Nah, ini ada sensor posisi, kemudian ada juga sensor untuk mengukur kecepatan, kemudian sensor untuk mengukur temperatur, sensor untuk mengukur kelembapan, kemudian sensor untuk mengukur akustik atau gelombang suara, kemudian ada sensor untuk bahan kimia, contohnya untuk sensor gas ya. Kemudian juga ada sensor yang untuk mengukur flow atau aliran air. Kemudian juga untuk sensor tekanan atau pressure. Kemudian untuk water level atau level ketinggian air. Kemudian juga untuk ada juga sensor untuk mengukur besarnya suatu medan magnet atau medan elektrik, dan sensor-sensor yang lainnya. Kemudian di tingkatan struktur IoT tadi, yang tingkatan dasar yaitu yang di things tadi ya, yang di objek atau benda, ada istilah thinking things, yaitu miniaturisasi atau mengecilkan dari objek dengan adanya teknologi nano atau nanoelektronik. Jadi objek-objek atau device atau perangkat elektronik itu bisa kita bentuk menjadi benda yang kecil. Tapi meskipun bentuknya kecil, tetap bisa terkoneksi sehingga bisa berinteraksi dengan perangkat yang lainnya. Kemudian thinking things atau kecerdasan yang tertanam atau embedded intelligence. Jadi dengan menggunakan perangkat sensor, sehingga suatu benda, suatu objek itu nanti bisa menirukan ya, atau menirukan perilaku untuk berpikir secara mandiri sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Tentunya dengan model-model pemrograman yang digunakan nanti. Jadi benda atau suatu objek nanti bisa melakukan suatu tindakan yang diperlukan berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari sensor. Ini adalah istilah thinking things. Jadi suatu benda bisa berpikir. Ini contoh atau beberapa contoh ya aplikasi dari IoT, Internet of Things. Yang di sini kalau di gambar yang sebelah atas ini, IoT bisa digunakan untuk kendaraan, kemudian aset personal kita, kemudian juga bisa digunakan untuk monitoring dan kontrol. Kemudian di bidang agrikultur ini juga IoT bisa dimanfaatkan untuk otomasi. Kemudian di bidang energi, IoT juga bisa digunakan untuk efisiensi daya yang digunakan. Kemudian untuk security atau untuk keamanan, IoT juga bisa diterapkan, yaitu untuk semacam penggunaan jaringan CCTV. Kemudian juga untuk building management, yaitu pengelolaan gedung-gedung yang besar. Karena gedung-gedung besar tidak mungkin dikelola secara manual ya, harus ada pengelolaan yang terpadu secara sistem. Kemudian
Penerapan lainnya adalah pada penggunaan di bidang WSN atau Wireless Sensor Network. Wireless Sensor Network ini adalah suatu jaringan dari beberapa sensor yang membentuk suatu jaringan tersendiri. Nah, ini adalah jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Jadi yang berkomunikasi adalah sensor dengan sensor atau M2M ini ya, mesin to mesin. Kemudian everyday things. Nah, ini segala sesuatu ini kita bisa koneksikan dengan internet. Kemudian penerapan smart home atau rumah pintar, smart city. Nah, sekarang sudah banyak konsep-konsep smart home, smart city yang sudah mulai bermunculan dengan adanya perkembangan teknologi IoT ini. Kemudian ada juga digunakan pula untuk telemedicine dan healthcare, yaitu untuk bidang medik jarak jauh dan bidang kesehatan. Ini salah satu atau beberapa contoh dari pengaplikasian IoT atau Internet of Things. Saya kira bidang yang bisa diterapkan cukup banyak ya, cukup besar. Nah, ini contoh penggunaan IoT dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini kita bekerja mulai dari rumah, kemudian berangkat kerja, kemudian sampai pulang lagi. Ini kita bisa semuanya terhubung dalam suatu jaringan atau terhubung di internet. Kita bangun, alarm kita berbunyi. Alarm berbunyi langsung mengaktifkan mesin pembuat kopi. Jadi kita bangun, langsung mesin pembuat kopi langsung membuatkan kita kopi. Kemudian kita juga waktu menggunakan sikat gigi kita juga bisa memberikan informasi kapan kita harus menemui dokter gigi. Kemudian juga untuk refrigerator ya atau kulkas, ini juga sudah bisa terkoneksi dengan jaringan, sehingga kulkas ini tahu kebiasaan kita, sehingga dia bisa memberikan saran resep atau masakan apa yang akan kita gunakan hari ini. Kemudian untuk mobil juga bisa memberikan map traffic ya, peta lalu lintas yang secara real time atau secara up to date. Jadi kalau kita ada macet, ada apa, kita sudah tahu dengan info yang diberikan oleh mobil yang kita gunakan. Kemudian juga oven juga kita terkoneksi dengan internet. Jadi semua yang ada di aktivitas kehidupan kita bisa kita koneksikan. Dari kita mulai bangun tidur, kemudian kerja, kemudian kembali ke rumah lagi, istirahat lagi, semua perangkat-perangkat itu bisa memberikan informasi dan kenyamanan untuk kita melalui jaringan internet yang terhubung ke semua perangkat-perangkat tersebut. Nah, ini adalah menggunakan konsep IoT juga. Nah, kemudian ini salah satu contoh penggunaan IoT untuk kebun ya, atau untuk tanaman. Ini nama aplikasinya adalah Bitponic untuk smart gardening atau perkebunan pintar.
Jadi sistem aplikasi Bitponic ini memberikan data tentang kondisi tanaman dan lingkungan di sekitar tanaman secara real time juga, sehingga nanti bisa memberikan informasi pada petaninya tentang apa yang perlu dilakukan untuk perawatan tanaman yang mereka budidayakan. Kemudian ini contoh penerapan IoT untuk tong sampah ya. Jadi ini ada aplikasi tong sampah yang diberi nama Big Belly. Nah, Big Belly ini akan memberikan peringatan apabila sampahnya sudah diperlukan untuk dikosongkan. Jadi kalau sampahnya sudah penuh, maka dia akan memberikan informasi waktunya untuk mengosongkan tempat sampah ini atau Big Belly ini. Kemudian contoh penerapan IoT yang lain adalah untuk manajemen sampah ya, di smart city atau kota pintar. Nah, ini sampah-sampah mulai dari tong sampah, kemudian truk sampah, kemudian ada dewan wali kota, semua ini terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian tong sampah ini juga dikasih sensor sehingga bisa berkomunikasi melalui jaringan komunikasi yang disediakan di sudut-sudut kota. Kalau di sini diikutkan di lampu penerangan kota ya, data komunikasi data yang bisa jarak jauh atau long range. Kemudian truk sampah juga diberi perangkat yang bisa terkoneksi sehingga suatu sistem ini nanti akan bisa bekerja secara simultan atau bersama-sama untuk mengelola kebersihan suatu kota. Nah, jadi nanti lebih terjamin ya ke keberlangsungannya. Kan kalau tenaga manusia kan kadang-kadang ada lelahnya, ada lupanya gitu ya. Nah, tapi kalau ini perangkat dengan perangkat itu kan sudah informasinya tidak akan lupa, kecuali perangkatnya ada yang rusak nanti. Itu berarti ada teknisi yang perlu memperbaikinya. Kemudian, nah ini kita sekarang masuk penggunaan IoT di bidang agriculture atau agrikultur. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan IoT di bidang agrikultur, kita juga perlu tahu apa itu agrikultur. Agrikultur di sini adalah suatu proses untuk memproduksi makanan, serat, dan hasil-hasil lainnya di dalam sektor pertanian yang dibutuhkan manusia, termasuk di dalamnya adalah tanaman dan dari hewan juga. Kemudian untuk definisi lain, agrikultur juga adalah suatu ilmu dalam praktek pertanian, termasuk di dalamnya adalah budidaya untuk penanaman tanaman, kemudian pemeliharaan hewan untuk menghasilkan bahan makanan dan produk lainnya yang dibutuhkan manusia. Jadi tidak hanya pertanian tanamannya, tapi termasuk juga hewan. Kemudian ini adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membuat sistem IoT yang digunakan di bidang agrikultur.
Yang pertama kita jelas butuh sensor ya. Nah, kalau di bidang agrikultur, sensor-sensor ini kita gunakan untuk membaca data kelembapan tanah, kemudian untuk membaca data cahaya, dalam hal ini mungkin cahaya matahari, kemudian untuk membaca gerakan atau moving, kemudian juga untuk membaca data kondisi udara, kemudian juga untuk membaca kondisi cuaca, yaitu untuk data kelembapan, suhu, kemudian kecepatan angin, kemudian curah hujan. Nah, itu adalah sensor-sensor yang diperlukan ya untuk penggunaan IoT di bidang agrikultur. Kemudian aktuatornya, aktuator ini adalah sebagai objek yang melaksanakan ya, atau objek yang bekerja. Nah, ini aktuatornya bisa motor listrik, kemudian bisa electric valve atau valve elektronik, kemudian bisa juga pengatur cahaya, dan bisa juga dengan aktuator-aktuator yang lain. Kemudian juga selain sensor dan aktuator, nanti juga bisa digunakan perangkat-perangkat yang lain atau objek-objek yang lain ya. Semacam objek yang bisa ditempeli dengan RFID tag. Misalkan hewan dikasih kalung, kemudian kalungnya dikasih RFID, sehingga hewan tersebut bisa dipantau pergerakannya. Kemudian informasi identitas dari hewan tersebut, mulai dari umurnya, kemudian berat badannya, kemudian kondisi kesehatannya bisa dipantau. Kemudian bisa juga kita gunakan drone untuk perangkat yang lain ini. Drone juga bisa juga menggunakan kamera. Nah, demikian ini adalah beberapa perangkat atau device yang diperlukan untuk mengembangkan sistem IoT di bidang agrikultur. Nah, contoh ini penggunaan agrikultur untuk greenhouse. Nah, greenhouse kalau di bahasa kita adalah rumah kaca ya. Rumah kaca biasanya untuk perkebunan yang skala industri ya. Nah, di dalam greenhouse ini kita bisa berikan sensor-sensor yang dibutuhkan untuk lingkungan greenhouse ini. Semisal ini sensor untuk mengukur kadar keasaman dari tanah, atau sensor pH ya, untuk mengukur keasaman. Kemudian juga untuk mengetahui kadar zat yang terlarut atau ppm-nya. Ini juga bisa kita berikan sensor yang ada di sini, juga untuk mengukur kelembapan, kemudian pencahayaan, kemudian suhu atau temperatur di rumah kaca tersebut. Nah, kemudian dari greenhouse ini nanti datanya kita kirimkan ke cloud atau cloud server. Nah, dari cloud server ini baru diakses oleh user atau pengguna ya, bisa melalui smartphone atau bisa melalui akses komputer yang lain. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan sistem IoT untuk greenhouse atau rumah kaca. Ini untuk mengatur kelembapan, temperatur, kemudian air dan pencahayaan dalam suatu greenhouse ini atau rumah kaca.
Kemudian aplikasi IoT di bidang agrikultur ada beberapa ya. Ini di sini disebutkan 3. Yang pertama untuk memantau kelembapan dan suhu tanah. Kemudian yang kedua, IoT juga sistem IoT bisa kita gunakan untuk mengatur atau mengontrol sistem irigasi atau pengairan ya. Kemudian sistem IoT di bidang agrikultur ini juga bisa kita gunakan untuk memberikan input atau menggunakan input yang efisien, atau kita menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin seperti penggunaan air, pupuk. Nah, ini kalau kita punya data yang valid, maka semua akan bisa kita lakukan secara terukur sehingga akan lebih efisien. Nah, ini contoh penggunaan IoT untuk bidang irigasi. Jadi sensor-sensor kita tanam pada tanah-tanah pertanian, sehingga dari sensor-sensor ini akan memberikan informasi kapan tanah tersebut butuh diberi air, kapan tanah tersebut belum perlu diberi air, sehingga kita bisa meminimalisasi penggunaan air yang berlebihan atau penggunaan yang boros dari sumber daya air tersebut. Nah, ini salah satu penggunaan IoT untuk irigasi atau pengairan di pertanian ya. Kemudian untuk pemantauan di daerah perkebunan, ini juga bisa kita lakukan dengan sistem IoT. Jadi kita pasang beberapa sensor di suatu lahan perkebunan. Nah, nanti kita bisa mengakses data-data lingkungan yang ada di lahan perkebunan tersebut secara real time melalui device kita atau perangkat kita, semacam smartphone dan yang lain. Jadi meskipun kita berada di yang jauh dari perkebunan kita, tapi kita tetap bisa mendapatkan informasi yang up to date ya tentang kondisi di daerah perkebunan kita. Nah, kemudian ini ada contoh Green IQ. Jadi ini adalah sistem atau aplikasi untuk smart garden atau kebun pintar. Jadi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Green IQ Smart Garden Hub. Nah, ini bertugas untuk mengkonekkan sistem irigasi pada kebun. Jadi sistem irigasinya bisa terkoneksikan melalui Green IQ Smart Garden Hub ini ya. Kemudian bagian yang kedua ini adalah yang aplikasinya yang berada di mobile, sehingga kita bisa pantau melalui perangkat-perangkat mobile kita. Kemudian Green IQ Cloud ini adalah tempat untuk menyimpan data-data dari yang diambil dari Green IQ Smart Garden Hub ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi IoT untuk perkebunan. Ya, ini ya mobil app-nya atau aplikasi yang ada di smartphone. Nah, ini terkoneksikan bisa melalui Wi-Fi atau seluler. Kemudian ini adalah sistem cloud-nya, di mana data servernya nanti akan tersimpan
Nah, kemudian ini adalah untuk Green IQ Smart Garden Hub-nya. Ini yang terkoneksi dengan sensor-sensor yang ada di sistem pengairan, kemudian sistem pencahayaan. Nah, sistem pengairannya nanti akan mengaktifkan dan mematikan dari alat penyiram atau sprinkler. Kemudian aplikasi lain IoT di bidang agriculture adalah untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian greenhouse tadi ya, atau rumah kaca dari suatu perkebunan, kemudian dari kandang peternakan yang bisa terkoneksi atau terhubung di jaringan internet. Kemudian juga bisa digunakan untuk pemantauan ternak. Nah, ini aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan menggunakan IoT ya di bidang agrikultur. Nah, ini contoh penggunaan IoT untuk peternakan. Jadi sapi ini kita bisa mendapatkan informasi tentang identitas sapi ini secara real time. Berapa umurnya, berapa berat badannya, berapa tingkat kesehatannya seperti apa. Nah, itu data-datanya bisa kita dapatkan secara real time melalui jaringan internet. Tentunya dengan kita memasang sistem IoT di tubuh sapi ini ya, kita pasang beberapa sensor-sensor yang digunakan, yang diperlukan pada tubuh sapi ini. Nah, ini dijelaskan rata-rata setiap sapi bisa menghasilkan sekitar data 200 megabyte per tahun. Ya, tidak begitu besar ya data segitu. Nah, ini sensor-sensor yang bisa kita gunakan di tubuh sapi, sehingga data-datanya bisa kita akses melalui jaringan internet. Ini ada sensor pH, ya, jadi kita mengetahui pH di lambung sapi ini. Kemudian temperatur, ada sensor temperatur, kemudian juga ada sensor-sensor yang lain. Jadi kita bisa memantau kondisi sapi secara real time, bagaimana kesehatannya, kemudian bobotnya, juga bisa kita pantau posisinya ya, dengan adanya sistem GPS, posisinya si sapi ini ada di mana, kita bisa lacak. Kemudian bisa juga menerapkan IoT untuk alat-alat atau peralatan pertanian ya. Nah, contoh untuk traktor ini. Ini ada di sini ada traktor biasa. Kemudian yang nomor 2 ini adalah smart traktor. Jadi traktor yang bisa kita kendalikan jarak jauh. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah smart traktor yang terkoneksi pada jaringan internet. Jadi kita bisa monitoring dan kita bisa juga melakukan pengendaliannya melalui jaringan internet. Artinya kalau sudah terkoneksi di jaringan internet, tidak ada batasan jarak lagi yang diperlukan untuk bisa memantau atau memonitoring dan mengendalikan traktor ini. Nah, ini penerapan IoT ya untuk pertanian. Ini yang nomor 4 ini adalah untuk sistem produksi. Nah, di sini ada penggunaan traktor yang sudah terkoneksi dengan jaringan. Nah, untuk penanaman, kemudian juga traktor yang terkoneksi jaringan ini digunakan juga untuk harvesting atau harvester untuk pemanenan ya. Kemudian sistem
sistem-sistem yang ada. Ini ada beberapa, yaitu sistem perlengkapan atau equipment seperti traktor ini. Kemudian untuk sistem irigasi ini juga kita bisa gunakan dengan IoT. Kemudian sistem pembenihan, kemudian sistem data cuaca, ini semua bisa kita gunakan menggunakan sistem IoT, termasuk juga sistem untuk manajemen pertaniannya. Jadi semua bisa kita gunakan dengan menggunakan sistem IoT. Ini contoh perangkat-perangkat yang digunakan untuk traktor agar bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Juga perangkat-perangkat tambahan yang digunakan pada traktor yang terhubung jaringan internet. Nah, di sini kita lihat ada Electronic Control Unit atau ECU ini ya. Ada Electronic Control Unit ini biasanya berbentuk sebagai microcontroller ya. Nah, nanti yang terhubung dengan sensor-sensor yang digunakan, tergantung perangkat apa nanti yang digunakan. Nah, jadi ini ada traktor atau bodi traktor utamanya, kemudian ini ada perangkat tambahan untuk menyiram tanah waktu mentraktor. Ini ada pengendali elektroniknya sendiri, kemudian di traktornya sendiri juga ada sistem mikrokontroler atau mikroprosesornya sendiri. Kemudian untuk alat pembajaknya ini juga ada unit kontrolnya sendiri. Kemudian untuk alat meratakan tanahnya ini juga ada unit kontrolnya sendiri. Nah, dari unit-unit kontrol ini semua nanti bisa terkomunikasi datanya melalui virtual terminal ini. Bisa juga dilihat dari monitor yang ada di dalam traktor. Nah, data-data ini nanti bisa dikirimkan ke cloud atau ke cloud server ya, internet, sehingga pemilik lahan atau pemilik perkebunan itu bisa mengetahui bahwa hari ini traktor ini sudah melakukan pembajakan lahan seluas berapa hektar. Nah, itu bisa diketahui langsung oleh pemilik lahan karena bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ini salah satu aplikasi IoT untuk yang digunakan pada peralatan atau alat berat pertanian. Nah, ini contohnya tuh ya. Nah, traktornya terhubung, kemudian manusia yang di sini bisa memonitor, juga bisa mengendalikan. Nah, manusia ini kemudian melaporkan datanya ke kantor perusahaannya. Nah, ini contoh yang di layar monitor ini, berapa luasan hektar yang sudah dibaca, berapa luasan hektar yang belum. Nah, ini datanya bisa diketahui secara real time langsung oleh pemilik perkebunan. Kemudian aplikasi yang lain IoT di bidang agrikultur ini adalah untuk pemantauan hama, juga termasuk pengendaliannya ya. Nah, karena kita tahu kalau pertanian kalau terserang hama, berarti produksinya akan hancur. Kemudian pemantauan stok atau penyimpanan, kemudian melacak produk hasil-hasil pertanian, kemudian untuk kehutanan, untuk ya, di Indonesia seperti ini ya, mencegah terjadinya pembalakan liar atau pencurian kayu. Nah, kemudian memudahkan juga para petani kita untuk melakukan transaksi keuangannya secara online dan mobile. Jadi para petani tidak perlu bersusah payah ke kota untuk bertransaksi di bank, ya, cukup menggunakan perangkat
atau device mobile yang mereka gunakan. Nah, ini contoh penerapan IoT yang digunakan untuk petani pedesaan yang aksesnya untuk ke bank atau ke perkotaan jauh, sehingga dengan perangkat IoT ini petani tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke bank. Cukup dengan gadget atau perangkat yang mereka gunakan, mereka bisa melakukan transaksi bisnis atau transaksi keuangan. Kemudian penggunaan drone. Drone ini juga mendukung salah satu komponen yang bisa digunakan untuk sistem IoT. Penggunaan drone di agrikultur ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama bisa untuk monitoring, kondisi tanaman, kemudian monitoring kondisi ternak atau hewan, kemudian juga bisa memonitoring bangunan dan peralatan. Kemudian drone juga bisa digunakan untuk pengumpulan data ya, atau smart data, kemudian yang digunakan untuk penelitian atau research. Kemudian dari data-data yang didapatkan dari drone bisa digunakan untuk menganalisis keadaan pertanian, seperti menganalisis tingkat kesuburan suatu lahan atau suatu tanaman, kemudian mendiagnosis penyakit pada hewan atau tumbuhan, kemudian untuk mengetahui tekanan air pada suatu sistem pengairan, kemudian juga untuk menganalisis hasil panen, kemudian juga untuk menganalisis kondisi tanah mungkin yang terkena erosi, kemudian juga untuk menganalisis kerusakan kehidupan satwa liar. Nah, ini kita bisa gunakan aplikasi penggunaan drone ini. Bisa juga kita gunakan untuk mapping atau pemetaan suatu lahan, kemudian juga untuk menyebar benih atau spreading ini ya. Ini juga bisa kita gunakan drone ini. Nah, drone ini bisa kita kategorikan perangkat yang bisa digunakan untuk sistem IoT. Kemudian ini penggunaan lain, contoh aplikasi drone yang bisa digunakan untuk lahan pertanian. Ini untuk mensurvei lahan pertanian yang luas ya. Kemudian survei irigasinya juga. Nah, ini kita bisa gunakan drone. Nah, ini contoh aplikasi drone untuk pemantauan hama ya. Jadi hama pada perkebunan kita bisa ambil data visualnya menggunakan drone. Kemudian ini adalah penggunaan IoT untuk agrikultur, sehingga bisa menghasilkan big data dari penggunaan perangkat-perangkat yang otomatis karena perangkatnya smart atau kontrol yang smart, kemudian smart sensing dan monitoring, sehingga bisa pemilik bisa menganalisa dengan baik perkebunan atau pertaniannya, dan juga bisa merencanakan dengan baik dengan bantuan sistem IoT yang terintegrasi atau saling terkoneksi.
Nah, ini kehidupan agrikultur atau pertanian di masa yang akan datang. Jadi pemilik cukup di rumah sambil memantau apa yang ada di lapangan perkebunan. Semuanya sudah terkoneksi. Nah, ini baik data hewan ternak, kemudian data pemantauan yang didapatkan dari drone, kemudian data-data hasil pengolahan lahan pertanian dari traktor. Nah, kemudian data-data semuanya bisa langsung dipantau oleh pemilik perkebunan. Jadi sangat membantu ya untuk pengelolaan pertanian, perkebunan, dan agribisnis atau agrikultur yang lain. Kemudian syarat-syarat atau prasyarat yang digunakan, yang diperlukan untuk mendesain suatu model IoT untuk agrikultur. Yang pertama adalah model yang kuat. Di sini ciri khas sektor pertanian adalah mempunyai keragaman, ya. Seperti keragaman varietas padi mungkin, kemudian keragaman varietas dari hewan, kemudian kompleksitas keragaman tersebut yaitu berupa keragaman spasial dan juga temporal. Kemudian ketidakpastian juga harus dipertimbangkan, sehingga model yang dikembangkan ini harus bisa mengakomodasi semua karakter-karakter dari pertanian ini. Nah, ini maksudnya model yang kuat itu bisa mengakomodasi dari semua karakter-karakter pertanian atau agrikultur yang diperlukan. Kemudian syarat yang kedua atau prasyarat yang kedua untuk mendesain satu model IoT untuk agrikultur yaitu adalah skalabilitas, yaitu ukuran. Nah, berkaitan dengan ukuran. Contoh kalau di sini peternakan ya, ukuran perusahaan peternakan bervariasi, ada yang skala kecil sampai skala besar. Nah, sistem yang dirancang ini harus bisa mengcover ini, baik untuk peternakan yang skala kecil maupun apabila nanti peternakan tumbuh menjadi peternakan yang skala besar. Nah, ini maksudnya skalabilitas. Kemudian yang ketiga adalah keterjangkauan. Nah, kita ngomong biaya di sini ya. Nah, biaya yang dikeluarkan, ya mungkin di awal para petani maupun peternak itu mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk pengadaan sistem IoT ini, tapi dengan biaya yang besar di awal tersebut akan meningkatkan semua hasil-hasil yang ada di pertanian atau peternakan, sehingga ini merupakan suatu efisiensi tersendiri nanti untuk para petani maupun peternak. Nah, ini yang namanya keterjangkauan, sehingga akan lebih meningkatkan hasil dari para petani maupun peternak. Kemudian yang keempat adalah keberlanjutan. Nah, masalah keberlanjutan ini adalah untuk mengantisipasi perekonomian ya, tekanan ekonomi dan persaingan. Nah, karena kalau kita tahu sekarang persaingan perekonomian terjadi secara global ya. Nah, kalau dengan efisiensi yang tinggi sehingga nanti masalah ini bisa teratasi. Nah, kemudian kita ngomong kendala atau permasalahan untuk menerapkan sistem IoT ini dalam agrikultur di Indonesia. Ada beberapa kendala yang kita ketahui ya. Yang pertama adalah petani-petani kita biasanya kepemilikan lahannya tidak terlalu besar atau kepemilikan lahannya kecil dan tersebar. Kemudian masalah kompleksitas tadi ya, kompleksitas, skalabilitas, dan keterjangkauan teknologi. Nah, ini belum
keterjangkauan teknologi ini belum merata ya kalau di Indonesia. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah privasi dan keamanan. Nah, ini kadang-kadang faktor ini juga harus dipertimbangkan. Kalau kita sudah investasi sistem IoT di suatu perkebunan atau peternakan, pertanian, tapi keamanannya tidak bagus, ya, ini juga akan menjadi suatu masalah tersendiri. Nah, kemudian konektivitas dan ketersediaan internet. Nah, kita tahu di Indonesia masalah koneksi ini, konektivitas dan internet ini ketersediaannya masih belum merata kalau di Indonesia. Ini merupakan tantangan tersendiri juga ya. Kemudian kesadaran yang rendah terhadap penggunaan perangkat-perangkat untuk sistem IoT di masyarakat. Ini masyarakat masih mempunyai kesadaran yang rendah ya untuk menggunakan sistem IoT di bidang agrikultur. Kemudian masalah pendanaan ini ya, petani-petani dan peternak kita mungkin banyak yang masih kurang tentang dana dan modal untuk investasi. Kemudian juga ada dampak lingkungan, tapi ini tidak begitu berpengaruh. Kemudian mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan. Sudah jelas ya tadi, kalau penggunaan sistem IoT segalanya bisa presisi sehingga manusia dalam mengambil keputusan akan bisa menghasilkan keputusan yang lebih efisien. Nah, tapi juga nanti moral juga manusia, karena penggunaan tenaga manusia juga nanti akan jauh bisa dikurangi. Nah, ini juga mempengaruhi keputusan moral. Kemudian bagaimana strategi untuk membiasakan IoT pada penyuluh-penyuluh di bidang agrikultur ya, semacam penyuluh pertanian atau penyuluh peternakan, penyuluh perkebunan. Nah, para penyuluh-penyuluh ini bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang berbasis teknologi untuk mengembangkan pengetahuan tentang IoT. Kemudian pemerintah bisa menyediakan dana ya, yang digunakan untuk fasilitas IoT di stasiun riset sebagai percontohan. Kemudian memberikan pelatihan IoT kepada penyuluh di bidang agrikultur. Kemudian selanjutnya ini adalah peran penyuluh pertanian di bidang untuk IoT. Nah, yaitu menciptakan kegiatan untuk kesadaran petani atau peternak dalam penggunaan IoT untuk agrikultur. Kemudian mengadakan pelatihan keterampilan tentang penggunaan sensor-sensor yang diperlukan untuk sistem IoT untuk pertanian, peternakan. Kemudian bagaimana cara menganalisis data yang didapatkan, kemudian bagaimana untuk pengambilan keputusannya. Nah, kemudian pengenalan inovasi, karena kita kalau ngomong teknologi itu pasti terus akan berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan beberapa, di sini ada 2 studi kasus atau contoh penggunaan IoT atau penelitian tentang IoT yang dilaksanakan di program studi teknik elektro Universitas Komarudin Gresik. Yang pertama adalah, sini adalah rancang bangun sistem kontrol hidroponik menggunakan metode ini ya, deep flow teknik atau DFT pada tanaman kangkung berbasis IoT. Ini adalah tugas akhir dari mahasiswa teknik elektro pada tahun 2019. Sistem ini mengembangkan sistem hidroponik yang
secara otomatis dapat mencampur air nutrisi. Nah, karena kita tahu media hidroponik adalah air ya. Nah, air ini ada nutrisinya untuk tanaman. Nah, sistem ini bisa mencampurkan air nutrisi ini sehingga ada dua parameter penting yang untuk nutrisi, yaitu tingkat keasaman air atau pH dan jumlah larutan atau padatan yang terlarut dalam air nutrisi. Ini bisa dikontrol menggunakan sistem ini. Tentunya menggunakan beberapa sensor ya. Ini sensor yang digunakan adalah sensor pH dan sensor untuk padatan yang terlarut. Nah, ini dengan menggunakan sensor pH dan sensor TDS pada sistem hidroponik DFT, maka dapat dilakukan monitoring secara real time atau secara up to date ya, serta dapat mengetahui tingkat keasaman air, kemudian jumlah padatan yang terlarut secara terus-menerus sebagai data parameter dari sebuah sistem hidroponik DFT. Kemudian data hasil pengukuran dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik dan tabel. Kemudian data hasil pengukuran langsung bisa dimonitoring melalui personal komputer maupun smartphone karena terhubung ke jaringan internet ya. Ini adalah gambar dari sistem hidroponik yang menggunakan metode DFT. Jadi ada bak penampung atau reservoir. Nah, ini yang nanti dari bak reservoir ini air yang bernutrisi akan dialirkan ke tanaman hidroponiknya. Ini akan terjadi sirkulasi di sini ya. Nah, nanti sistem ini yang mengatur kadar pH dan kadar padatan yang terlarut di airnya ini. Nah, dari sistem ini yang bertanggung jawab mengatur nutrisinya itu. Ini adalah diagram blok dari sistem yang dirancang. Pada sistem ini menggunakan microcontroller Arduino Uno. Kemudian untuk sensornya menggunakan dua sensor ya, sensor pH dan sensor TDS. Kemudian microcontroller ini juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi untuk terkoneksi atau untuk menghubungkan ke internet, sehingga bisa mengirimkan data ke cloud server. Data hasil pembacaan sensor-sensor ini nanti bisa diakses melalui aplikasi web yang datanya sudah tersimpan di database ini. Kemudian juga untuk aktuatornya atau perangkat yang untuk menjalankan perintah-perintahnya ini ada menggunakan beberapa pompa untuk mencampur pH dan nutrisi yang diperlukan pada sistem hidroponik DFT ini. Sensor pH di sini digunakan untuk mengendalikan pompa pH, baik pompa up maupun down-nya. Kemudian sensor TDS-nya untuk mengatur nilai ppm atau padatan zat yang terlarut dalam air. Nah, seperti tadi microcontroller yang digunakan adalah Arduino. Nah, sehingga sistem ini memungkinkan pemilik sistem hidroponik tersebut mengakses data perkembangan tanamannya secara real time dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian ini adalah diagram blok untuk pengaturan kadar pH air. Jadi sebelum kita menentukan berapa kadar pH yang akan digunakan, kita kan bisa merujuk pada standar pH yang bisa digunakan untuk beberapa tanaman. Seumpama tanaman kangkung kadar pH standarnya harus sekian. Nah, berarti nanti set pointnya kita atur sedemikian rupa sehingga set point tersebut akan mengakibatkan pH air tersebut bisa stabil sehingga tanamannya akan
berkembang dengan baik. Demikian juga untuk kadar terlarut. Nah, ini juga bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Itu tadi adalah contoh kasus yang pertama untuk penggunaan IoT pada sistem hidroponik. Kemudian studi kasus yang kedua ini adalah pengembangan sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan bandeng menggunakan jaringan sensor kabel menggunakan dengan protokol LoRa berbasis IoT. Ini adalah proposal penelitian Insinas pada tahun 2019 yang diusulkan dari tim pengusul dari program studi Teknik Elektro Universitas Maudin. Ini hal yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah karena di Gresik ini adalah daerah atau wilayah yang menghasilkan budidaya ikan bandeng yang cukup besar, sehingga untuk mendapatkan panen dan kualitas yang bagus juga harus diperlukan pengendalian kualitas air yang bagus juga di tambak budidaya bandeng. Kemudian pada umumnya tambak bandeng atau budidaya bandeng ini jauh dari pemukiman, sehingga pemiliknya harus melakukan perjalanan jauh dari rumah ke tambak untuk melihat kondisi. Nah, dengan penggunaan IoT ini, maka nanti diharapkan pemilik budidaya tambak bisa memantau keadaan atau kualitas air yang ada dalam tambak itu tidak perlu jauh-jauh datang ke lokasi budidaya tambaknya, cukup dari rumah saja. Nah, penelitian yang dikembangkan ini adalah sistem monitoring kualitas air menggunakan jaringan sensor kabel atau WSN dengan protokol LoRa. Nah, protokol LoRa di sini adalah protokol yang untuk menjangkau komunikasi data pada sensor dengan jarak yang cukup jauh, karena dia menggunakan frekuensi HF kalau nggak salah. Jadi karena jarak antar tambak satu dengan tambak yang lain itu cukup jauh, sehingga ini yang digunakan di sini adalah protokol komunikasinya adalah protokol LoRa atau long range. Kemudian sistem yang dikembangkan tersebut untuk memantau kualitas air tambak ya. Jadi parameter yang diukur kualitasnya yaitu kadar oksigen terlarutnya atau dissolved oksigen, kemudian pH-nya atau kadar keasaman, kemudian kadar garam, dan temperatur. Nah, seperti yang disebutkan tadi, nanti proses monitoringnya bisa dilakukan melalui jaringan internet menggunakan smartphone. Sehingga para pembudidaya tambak ini tidak perlu bolak-balik mondar-mandir dari rumah sampai ke tambak dengan jarak yang cukup jauh. Nah, ini adalah gambar diagram blok sistem yang dirancang untuk sistem pemantauan kualitas air tambak ini menggunakan jaringan sensor nirkabel, protokolnya LoRa berbasis IoT. Nah, ini adalah sensor node atau node sensor. Node sensor ini kita gunakan Arduino. Arduino nanti kita pasang dengan sensor pH, kemudian sensor kadar garam, kemudian sensor temperatur, dan sensor oksigen terlarut. Masing-masing dari node sensor ini kita pasang di masing-masing tambak yang berbeda atau masing-masing tambak budidaya yang berlainan. Kemudian dari node sensor ini atau sensor node ini nanti datanya akan dikirimkan ke gateway. Nah, gateway-nya di sini kita menggunakan perangkat kerasnya pakai Raspberry. Kenapa? Karena ini nanti bisa supply dayanya
kita pakai baterai atau bisa kita menggunakan solar cell. Jadi nanti ditambah kita bisa menggunakan solar cell. Demikian juga nanti yang Arduino juga ini kita bisa gunakan sumber dayanya menggunakan solar cell. Jadi tidak perlu listrik dari PLN secara langsung. Kemudian data-data dari gateway ini nanti bisa dikirim ke cloud data server, baru bisa diakses di pengguna. Nah, ini adalah diagram blok dari sistem pemantauan kualitas air tambak menggunakan protokol LoRa, jaringan sensor nirkabel berbasis IoT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fiat atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi para peserta. Nah, intinya IoT ini sangat fungsinya universal ya Pak, untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, kali ini kita lanjut ke sesi tanya jawab, dan saya ingatkan nanti ada 2 orang yang bertanya yang beruntung, dan 1 orang yang beruntung secara random kami pilih untuk mendapatkan giveaway. Jadi saya bacakan chatnya. Ada yang pertama dari dari Hidayat Nur Isnianto. Wah, ini cukup berat ini. IoT yang di poin IoT yang untuk peternakan sapi dengan berbagai sensor. Untuk desain satu dayanya bagaimana Pak Fiat? Monggo Pak Fiat. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saudara siapa tadi? Isnianto. Mas Isnianto. Untuk catu daya mungkin bisa bervariasi ya yang digunakan. Bisa digunakan baterai yang memiliki lifetime yang lama. Jadi mungkin baterainya itu nanti bisa diganti dalam periode tahun ya. 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Bisa juga alternatifnya kalau ternak sapinya itu digembalakan di padang atau di padang rumput ya, yang langsung terkena sinar matahari, itu bisa juga dikasih modul solar cell nanti di punggung sapi itu. Tapi ini terbatas di siang hari, tapi saya yang lebih cenderung itu ya penggunaan baterai dengan lifetime yang lama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kemudian dari Kak Nur Rahmat. Kalau dilihat dari paparan tentang pengaplikasian IoT pada tata kota tadi yang memiliki manfaat sedemikian rupa, kira-kira apa kendalanya sehingga banyak kota besar di Indonesia belum menerapkan IoT pada tata kelola kota pada masing-masing daerah? Monggo Pak Fiat. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berat ya kalau ini. Berkaitan dengan tata kota ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini. Kalau saya yakin tiap kota ini punya departemen penelitian dan pengembangan kota. Saya yakin tiap kota sudah berpikir ke arah situ. Tapi di Indonesia kadang keadaan politik dan keadaan keuangan daerah juga mempengaruhi arah pembangunan kota. Jadi kalau kondisi keuangan suatu daerah bagus, keadaan politiknya bagus, kemudian pemimpin daerahnya sudah visioner, saya yakin pasti arahnya pengembangannya ke situ. Contohnya ya kalau kita di daerah Jawa Timur, Surabaya ini sudah mulai arahnya ke smart city. Anda kalau
ke Surabaya, kalau di persimpangan jalan Anda nemui tanda wilayah ini dipantau CCTV. Nah, ini Anda melanggar lalu lintas di situ, tilangnya juga bisa tilang online. Nah, ini saya kira kota-kota sudah berpikir ke situ semua. Cuma ya tergantung keuangan dari pribadi, keuangan dari daerah sendiri-sendiri dan kebijakan dari pemerintah daerah sendiri-sendiri. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Sastika Nilasari. Izin bertanya untuk Pak Nur Afiat. Pada open field articular, kita bisa mengoptimalkan sistem irigasi agar lebih efisien. Sensor apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, dan apakah sistem informasi geografis atau GIS dan image processing bisa diintegrasikan pada IoT untuk smart farming? Monggo. Ini pertanyaan yang cukup bagus nih. Untuk sistem irigasi pertanian, itu sensor-sensor yang digunakan mungkin sangat bervariasi ya, dan sangat bermacam-macam. Salah satunya bisa sensor kelembapan untuk tanah. Jadi nanti yang mendeteksi tanah ini sudah waktunya disiram atau belum, tergantung dari kelembapannya. Nanti itu ada sensor kelembapan tanah. Juga bisa dilakukan dari citra atau pengambilan citra dari permukaan tanah. Nah, ini juga memanfaatkan dari drone. Jadi drone mengambil citra permukaan tanah. Nah, dari tanah nanti citra tersebut diolah. Tanah dengan karakteristik seperti ini berarti waktunya irigasi. Tanah dengan karakteristik citra seperti ini belum waktunya dilakukan irigasi. Jadi bisa bermacam-macam dan bisa saling diintegrasikan. Sistem IoT sangat mungkin dikembangkan, kompleksitasnya tergantung dari kebutuhan yang ada di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Lalu ada yang terakhir ini dari Mas Agus Muhammad Al-Hasib. Izin bertanya Pak, mengapa inovasi di bidang pertanian, khususnya penerapan teknologi canggih yang sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0, masih terasa lambat di Indonesia? Bagaimana caranya untuk mengatasi problem tersebut? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berat juga nih. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara agraris ya, negara yang lahan pertaniannya cukup luas, dan negara Indonesia ini juga negara kepulauan, wilayahnya sangat besar dari Sabang sampai Merauke sana ya. Jadi untuk melakukan modernisasi pertanian itu diperlukan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pertanian, juga dari masyarakat atau petani itu sendiri yang memiliki kesadaran untuk berinovasi dalam melakukan aktivitas pertanian. Juga dukungan dari pemerintah daerahnya. Jadi harus penyelesaian masalah ini tidak bisa sepotong-sepotong atau parsial ya, harus terintegrasi karena ini masalah besar saya kira. Jadi penyelesaiannya pun harus menyeluruh. Mungkin seperti itu. Mbak, masih selama waktunya atau? Silakan. Oh, sudah. Oh ya. Terima kasih atas partisipasi dari peserta yang sangat antusias. Jadi kita juga ikut semangat. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Boleh kita ada foto-foto dulu sebelum kita tutup Zoom-nya.
screenshot. Apa? Apa? Oh, monggo jenengan tampilkan videonya agar kita bisa screenshot. Yusuf, operator. Terima kasih ada Mas Muhammad R. Bukan Kak, Open KB. Ada yang minta enable aktif kameranya dilepas. Laptopnya error hari ini. Selamat sore, makasih partisipasinya. Kok itu dolen? Hitung ya, sama hitung. 1, 2, 3. Sudah, dadah. Kita tutup. 1, 2, 3. Wes.